warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irina Indri Alvina, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Jakarta, jurusan Public Relation. Saat ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Bahasa merupakan kata kunci pertama kali untuk kita bisa melakukan interaksi komunikasi dengan orang sekitar kita. Nah, tentunya suatu kualitas bangsa ditentukan juga oleh bagaimana kecerdasan dan tingkat ilmu pengetahuannya. Semakin banyak masyarakat yang akan mencari dan penasaran tentang ilmu pengetahuan, maka akan menjadi lebih tinggi lagi nilai peradabannya. Nah, budaya bangsa juga harus seiring sejalan dengan literasi yang dilakukannya, maka akan membuat suatu bangsa menjadi sangat kokoh pastinya. Nah, pada saat dulu, para cendekia itu melakukan literasi-literasi yang diabadikan oleh jadi tulisan dan diwariskan kepada kita menjadi warisan literasi yang akan membuat kita bisa untuk melakukan kehidupan sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Bahasa Indonesia, bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia tentunya. Maka dari itu kedudukan sebagai bahasa Indonesia harus sangat kita perhatikan karena harus memiliki fungsi-fungsi yang benar. Apabila ada salah satu fungsi tidak terpenuhi, maka bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa itu lambat laun akan pudar dan akan sirna. Literasi banyak diartikan literasi adalah kemampuan dalam membaca ataupun menulis yang mengacu kepada keberaksaraan. Nah, hak literasi dimiliki oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia, sebagai hak dasar atau esensial dalam dunia pendidikan. Dengan adanya hak literasi, kita dapat menjangkau akses berbagai macam, yaitu dari mulai sains, kita bisa juga dengan mengakses berbagai macam ilmu teknologi, dengan juga aturan-aturan hukum, dan kita dapat memanfaatkan kekayaan budaya dan daya guna media. Budaya literasi. Budaya literasi dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan pada manusia. Jadi dengan adanya hasil dari budaya literasi, manusia akan siap dan mampu menghadapi setiap tantangan yang terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari. Bangsa yang unggul. Ya, salah satu upaya Indonesia menjadi bangsa yang unggul adalah memiliki keterbukaan. Terbuka untuk menerima setiap masukan yang ada, tentu dengan hal yang baik dan mempertimbangkan segala aspeknya, dan menolak segala masukan yang kira-kira tidak bermanfaat dan yang akan memecah belah. Nah, rasanya sangat baik apabila segenap bangsa Indonesia untuk merekonstruksi pengetahuannya tentang makna dari sebuah keterbukaan. Peningkatan peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menyatukan berbagai pembentukan karakter bangsa, dari mulai perjuangan kemerdekaan, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menuju perubahan peradaban yang lebih maju lagi. Nah, untuk itu perlu kita mengadakan peningkatan dalam ruang bangun atau tingkat kebakuan kaidahnya, serta pemekaran kosakata-kosakata yang harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Lalu perkembangannya itu meliputi dua aspek, yaitu yang pertama ketatabahasaan yang meliputi ketatabahasaan atau kosakata, dan yang kedua menuju perwujudan yang nyata dari penanganan sisi ketatabahasaan adalah kajian-kajian linguistik serta penggunaannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan harus memiliki komitmen yang besar, di mana bangsa Indonesia harus memiliki tingkat pengetahuan dan kecerdasan yang tinggi. Dimulai dari mana? Dari budaya literasi. Nah, budaya literasi juga akan menjadi unggul apabila masyarakatnya tidak hanya berpedoman terhadap satu, tapi harus memiliki nilai ketuhanan, harus memiliki percaya diri dan tanggung jawab yang besar